Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berhadapan dengan fear ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jaga? Ada 3 aspek yang menurut keyakinan saya harus kita jaga benar-benar. Apa saja? Yang pertama adalah aspek akidah dan keimanan. Nggak ada cara lain lah selain akidah dan keimanan. Buat orang mukmin itu segala sesuatunya baik. Meninggal awal baik, meninggal lama baik kalau dia beriman. It's okay, ya Allah, Engkau panggil aku pulang kapan aja, aku rela. Tapi ya Allah, anak-anakku ini belum dewasa. Tenang, karena segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Yang pertama. Aspek yang kedua adalah diri dan keluarga. Diri dan keluarga. Kita ini khususnya orang-orang yang sudah dewasa nggak berbicara soal diri, tapi soal keluarga. Coba perhatikan, ini adalah family for us, betul ya? Ada ayah, ada bunda, dan ada anak-anak dan kucing. Dan ini adalah yang disebut sebagai keluarga, betul? Betul nggak? Tidak kurang. Tidak betul. Kenapa demikian? Karena ayah, bunda, anak-anak bukan konsep keluarga dalam Islam. Karena kita nih di Al-Quran dijelaskan bahwa keluarga buat umat Islam itu bukan suami dengan istri dan anak-anak, bukan. Melainkan ini. Ini adalah konsep keluarga dalam Islam. Ayah, bunda, anak-anak, ada nenek, kakek, mertua, ibunda kita dan ayahanda. Dan di sini siblings. Benar nggak? Benar ya? Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu bukan soal anak saya, istri saya, anak saya, suami saya selamat nggak di dunia dan di akhirat. Tidak, karena Islam mengajarkan tentang seluruh anggota keluarga kita itu dari atas sampai keturunan kita berkumpul di satu tempat yang namanya surga. So, visi keluarga buat orang Islam itu kan bukan cuma sekedar anak, istri, dan suami, bukan. Tapi ayah, bunda, leluhur-leluhur kita yang masih hidup, kita bantu mereka supaya bisa menemukan jalan menuju Allah. Demikian pula halnya keluarga kita yang lain di samping kita. Dalam konsep Islam inilah yang disebut dengan diri dan keluarga. Dalam konteks kita apa dong? Supaya kita bisa selamat di wabah ini, maka kita juga harus menjaga orang tua kita supaya mereka aware. Kalau kita boleh bilang gini, aku udah ngerti gitu tentang COVID. Pertanyaannya adalah sepuh-sepuh kita sudah ngerti atau belum? Gitu. Dan itu adalah salah satu tugas penting kita untuk menyampaikan itu. Demikian pula halnya anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita bagaimana? Kalau kita orang dewasa sudah ngerti gimana cara melindungi diri. Tadi fear yang tadi, social distancing, kemudian moral vigilance, dan kemudian social distrust, kita sudah bisa mengelolanya. Sekarang anak-anak kita bagaimana? Saya melihat anak-anak kita berada pada posisi yang paling rawan. Orang tuanya mengerti. Contoh misalnya saya mengikuti berita COVID gitu ya. Wabah ini seperti apa? Tapi anak-anak saya bahkan yang sudah remaja, dia nggak benar-benar paham. Apalagi anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja, anak-anak milenial dan anak-anak centennial, Gen Y dan Gen Z, mereka nggak seolah-olah nggak peduli. Mereka tahu tuh kalau misalnya COVID itu berbahaya gitu. Tapi mereka tidak ikut mengambil tindakan yang memadai. Dan kalau misalnya sudah punya cucu, tolong dibantu anak-anak. Karena studi menunjukkan bahwa anak-anak di usia 0 sampai 14 tahun ini paling rawan. Kita sudah membahas yang keberapa? Akidah sudah, diri dan keluarganya sudah. Yang ketiga apa? Yang harus kita jaga itu adalah maisah. Maisah dan jalan nafkah. Maisah itu boleh dibilang gampangnya mata pencaharian kita atau bisnis kita atau atau sumber pekerjaan kita lah, kira-kira demikian. Nah, kalau 3 aspek ini dijaga dengan baik, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa baik gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat, maka kita akan menemukan habluminallahnya jalan tuh. Hubungan kita dengan Allah nggak pernah putus karena tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga, memproteksi diri kita selain Allah. Kemudian habluminannas jalan, betul ya? Di sini habluminanas juga nggak? Banget. Habluminanasnya jalan, habluminallahnya jalan nggak? Jalan, karena bisnis tanpa kejujuran adalah bisnis yang dimurkai Allah. Kira-kira demikian. Lalu, apa kabar lahan nafkah kita? Saya ajak Anda untuk melihat bisnis landscape-nya dulu. Oke? Bisnis landscape kita.